Di sini kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x). Dan di sini kita diberikan interval dari x-nya, yaitu dari min 1 sampai 2. Atau bisa kita tulis intervalnya x lebih sama dari min 1 kurang sama dari 2. Untuk menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi seperti ini, kita bisa menggunakan titik stasioner. Di mana titik stasioner itu bisa ditentukan ketika turunan pertama sama dengan 0. Selain itu, nilai maksimum dan minimum bisa kita tentukan juga dengan menguji ujung interval. Andaikan kita punya interval x lebih sama dari a kurang sama dari b, maka a dan b ini kita sebut dengan ujung intervalnya. Jadi nilai a dan b nanti kita uji juga. Lalu ingat cara menurunkan. Jika y sama dengan x pangkat n, maka turunan dari y atau y aksen itu sama dengan pangkatnya kita kalikan ke depan, lalu pangkatnya kita kurang 1. Sekarang hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan turunan pertama dari fungsi f(x) agar kita bisa menentukan titik stasionernya nanti. f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat ditambah 18x. Maka turunan dari f(x) atau f aksen x-nya sama dengan, karena bentuknya penjumlahan dan pengurangan, kita turunkan satu-satu. Untuk 2x pangkat 3, pangkatnya kita kalikan dengan 2, berarti 6, lalu pangkatnya kita kurang 1, jadinya x kuadrat. Untuk min 12x kuadrat, pangkatnya kita kalikan ke depan, 2 kali min 12 itu min 24, pangkatnya dikurang 1, jadinya x. Untuk 18x, pangkatnya 1 kita kalikan dengan 18, berarti 18. Lalu pangkatnya kita kurang 1, jadinya x pangkat 0. Ini sama dengan 6x kuadrat dikurang 24x ditambah 18 kali x pangkat 0, yaitu 1. Sama dengan 6x kuadrat kurang 24x ditambah 18. Inilah turunan pertama dari fungsi f(x)-nya. Sekarang bisa kita tentukan keadaan stasionernya. Di mana tadi keadaan stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti 6x kuadrat kurang 24x ditambah 18 sama dengan 0. Sebelum kita faktorkan ini, kita sederhanakan dulu. Kita bagi dengan 6. Sehingga jadinya 6x kuadrat dibagi 6 itu x kuadrat, min 24x dibagi 6 itu min 4x, 18 dibagi 6, 3. Sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Kita cari dua bilangan yang dijumlahkan min 4 dikalikan 3. Berarti min 3 dan min 1. Sehingga faktornya x kurang 3 kali x kurang 1 sama dengan 0. Maka akar-akarnya x kurang 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3. Lalu x kurang 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Jadi di sini kita punya dua nilai x stasionernya, yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Sekarang kita lihat intervalnya. Intervalnya tadi adalah x lebih sama dari min 1 kurang sama dari 2. Berarti x sama dengan 3 ini tidak masuk ke dalam interval, maka ini kita abaikan. Jadi yang masuk ke dalam interval cuma x sama dengan 1. Jadi nantinya nilai x yang kita gunakan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum fungsi adalah x sama dengan 1 dan kedua ujung interval, yaitu min 1 dan 2. Ketiga nilai x ini akan kita substitusi ke fungsi f(x). Jadi yang pertama kita substitusi dulu x sama dengan min 1. X sama dengan min 1 kita substitusi ke fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 kurang 12x kuadrat
ditambah 18x. F min 1 sama dengan 2 kali min 1 pangkat 3 kurang 12 kali min 1 kuadrat ditambah 18 kali min 1. Sama dengan min 2 dikurang 12 dikurang 18. Sama dengan min 32. Selanjutnya kita substitusi untuk X sama dengan 1. Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 12x kuadrat tambah 18x. F1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 12 kali 1 kuadrat ditambah 18 kali 1. 2 dikurang 12 ditambah 18 sama dengan 8. Yang terakhir kita substitusi X sama dengan 2. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat tambah 18x. F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 kurang 12 kali 2 pangkat 2 ditambah 18 kali 2. 2 kali 8 dikurang 12 kali 4 ditambah 36. 16 dikurang 48 ditambah 36. Ini nilainya adalah 4. Dari ketiga nilai ini, yang terkecil adalah nilai minimumnya. Berarti min 32 ini adalah nilai minimum fungsi fx. Sedangkan yang terbesar adalah nilai maksimumnya, yaitu 8. Jadi beginilah cara menentukan nilai minimum dan maksimum dari suatu fungsi yang ada intervalnya.